Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Maranatha. Salam pamuji rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Mesianik kompleks adalah sebuah keadaan pikiran di mana seseorang memegang keyakinan bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi seorang juru selamat. Ya, semacam nabi, rasul, utusan Tuhan, atau avatar, titisan, bahkan Mesias. Nah, masalah mendasar dari mesianik kompleks yaitu tersembunyi problem kejiwaan, yaitu perasaan diri serba besar, serba tinggi, dan paling suci. Sehingga kecenderungannya adalah memaksakan kehendak dirinya harus terpenuhi. Ya, karena dia merasa yang paling benar, paling tinggi, dan bahkan paling suci. Biasanya mereka berupaya mempesonakan diri dengan berbagai-bagai cara, mencoba menciptakan sensasi-sensasi
agar menjadi idola. Parahnya, ia merasa diri hebat satu tingkat di bawah Tuhan. Misalnya, suka membuat pernyataan-pernyataan bahwa yang dikatakan itu berdasar pada bisikan ilahi, pewahyuan, dan sebagainya. Padahal semua cara itu sekadar manipulasi secara psikologis agar banyak orang berbondong-bondong mengikutinya, mengagung-agungkan dia, dan taat kepadanya secara mutlak. Jika demikian, sesungguhnya ia sedang mengilahkan dirinya sendiri, memperlakukan dirinya layaknya Mesias. Minimal saudara, gejala mesianik kompleks itu terjadi ketika kita menemukan kecenderungan orang yang merasa benar sendiri. Dirinya benar sendiri, orang lain salah. Lalu tidak menghargai pendapat orang lain, atau bahkan marah ketika ada orang yang berbeda dengan dirinya dan berusaha menghancurkan orang lain itu. Ia ingin diikuti, harus diikuti, harus dituruti, dan lain sebagainya. Banyak contohnya. Biasanya mereka suka mengatakan, hati-hati saudara, mereka suka mengatakan apa kata saya ketimbang apa kata Tuhan. Dalam khotbah-khotbah, dalam perenungan-perenungan firman, lebih banyak mengatakan apa kata saya ketimbang apa kata Tuhan. Nah, apakah saudara pernah terlibat dengan orang-orang semacam ini? Atau justru saudara sendiri yang sedang melakukannya? Nah, hati-hati nih untuk para pendeta, penatua, diaken, ataupun aktivis-aktivis gereja yang lain. Jika ketika Anda lebih banyak mengatakan saya, apa yang saya perbuat dan inginkan dalam perenungan-perenungan kita, ketimbang mengatakan Tuhan, apa yang Tuhan perbuat dan inginkan pada diri kita, hati-hati, bisa jadi itu gejala mesianik kompleks. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, di tengah-tengah situasi dan kecenderungan yang demikian itu, saat ini kita justru mendengar pernyataan Yohanes Pembaptis, "Aku bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan pula nabi yang akan datang itu." Bisa kita cek di Yohanes 1 ayat 20 sampai dengan 21 dan 25. Ini adalah pernyataan yang jujur dan penuh integritas. Yohanes Sang Pembaptis sama sekali tidak membesarkan dirinya sendiri, meskipun kesempatan itu ada. Lihat saja, pada saat itu banyak orang sedang berbondong-bondong untuk berjumpa dengan dirinya. Banyak orang datang berjumpa dengan Yohanes. Tidak hanya itu saja, bukan orang biasa saja yang datang kepadanya. Lembaga keagamaan, sekaliber Sanhedrin yang begitu terhormat pun mengutus para imam dan orang Lewi untuk memperoleh kepastian identitas Sang Pembaptis. Benarkah ia Mesias? Kita perlu tahu, yang diutus bukan orang biasa. Mereka, para imam, memiliki jabatan khusus dalam kelembagaan keagamaan Sanhedrin. Mereka, orang Lewi, suku yang ditunjuk khusus untuk merawat peribadatan pada saat itu. Yang tentu kedua golongan ini
luar biasa sisi jabatan keagamaan. Mereka diutus untuk berjumpa Sang Pembaptis, menanyakan, benarkah ia Mesias? Bukankah ini menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis sesungguhnya memiliki karisma rohani yang luar biasa? Meskipun demikian, ia tetap jujur dan berintegritas. Ia tidak berdusta bahwa ia bukanlah Mesias. Saudaraku, sebenarnya ya bisa saja ia berkata, aji mumpung nih, bener, aku nih Mesias itu aku. Yang datang ini utusan Sanhedrin loh, jabatan tertinggi lembaga keagamaan di sana loh, bukan bahen-bahen ini. Tetapi Yohanes tidak melakukannya. Justru ia menyebut dirinya sekadar suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes 1 ayat 23. Bukan suara petir yang mengagetkan, bukan pula suara letusan gunung berapi yang mengguncang hebat, bukan suara badai yang menakutkan, melainkan suara di padang gurun. Saudara, suara di padang gurun hanyalah suara yang sayup terdengar. Sekeras apapun kita berteriak di padang gurun, hanya akan lirih terdengar. Tak ada pantulan sama sekali, los. Lagi pula, padang gurun bukanlah tempat di mana orang-orang senang datang ke sana. Ada yang mau rekreasi ke padang gurun? Tidak ada air, tidak ada yang jualan, tidak instagramable. Ada yang mau datang ke sana bawa HP lalu, wah aku sampai di sini nih di padang gurun gitu. Kebanyakan yang ada di sana penuh dengan penderitaan, kesepian, kesendirian. Padang gurun bukanlah mal-mal yang disukai banyak orang, bukanlah tempat-tempat rekreasi yang menyenangkan. Dari sini kita bisa melihat jelas betapa rendah hatinya Sang Pembaptis. Spiritualitas rendah hati, spiritualitas Sang Pembaptis yang tidak angkuh. Hal ini ditandaskan, katanya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini tidak seperti mereka, para penderita mesianik kompleks. Saudaraku, pada saat kita memiliki spiritualitas rendah hati seperti Yohanes Pembaptis, pada saat itulah ruang hati kita tidak hanya dipenuhi oleh keinginan-keinginan untuk memuaskan diri belaka. Di sana, ruang Maha Kudus itu tersedia khusus untuk Kristus. Sang terang, ketika ada dalam ruang hati kita, akan menerangi kehidupan kita. Rendah hatilah, milikilah spiritualitas rendah hati, agar ruang hidup kita ini dipenuhi oleh Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita telah memasuki Advent 1. Adakah ruang itu bagi Kristus? Anda harus menjawabnya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu bersama dengan kami dalam perenungan Rese saat ini, dan juga di saat kami menghayati Advent yang pertama. Kiranya kami dimampukan untuk memberikan ruang bagi Kristus dalam hati, dalam hidup kami, sehingga gerakan kehidupan kami berdasarkan pada
Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan tidak tinggal diam dalam kehidupan kami. Masih di masa pandemi saat ini, dan ketika kami mempersiapkan Natal, ada kemungkinan kami tidak bisa berkumpul seperti tahun sebelum pandemi. Namun biarkanlah iman kami tetap teguh, kesetiaan kami tetap ada, dan perayaan Kristus yang hadir di dunia ini tak hanya berhenti pada gegap gempitanya acara-acara yang kami susun, namun sungguh hadir dalam hati kami. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit secara jasmani, yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Lindungilah keluarga-keluarga kami dalam setiap pergumulan kami. Perencanaan kami di tahun ini dan tahun depan, semuanya kami serahkan di dalam Tuhan. Demi nama kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Kelujengan.